Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Apa kabar anak-anak Bu Guru semua kelas 4? Semoga selalu sehat dan dalam keadaan baik dan tetap semangat. Kembali lagi kita belajar tematik di tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3 ayo cintai lingkungan, pembelajaran 3, 4, 5, dan 6. Untuk itu, sebelum kita mulai belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sekarang yuk persiapkan alat tulis dan buku tematik 4C subtema 3 pembelajaran 3 di halaman 93. Setelah kemarin kita belajar tentang menjaga lingkungan dan menjaga keseimbangan alam, nah sekarang kita akan lanjut belajar mengenai hal tersebut. Setiap perilaku manusia berdampak pada lingkungan. Misalnya, saat kita membuang sampah sembarangan, lingkungan akan menjadi kotor dan tidak terawat. Begitu juga saat kita hendak melakukan penghijauan di lingkungan sekitar. Selain lingkungan menjadi rindang dan udara menjadi sejuk, banyak manfaat yang kita peroleh dari hasil penghijauan tersebut. Kita dapat melakukan penghijauan dengan menanam tanaman obat keluarga atau yang biasa disebut toga. Toga biasanya ditanam di setiap rumah. Toga memberikan banyak manfaat bagi orang-orang yang menanamnya. Dan berikut adalah macam-macam toga. Apa sih yang dimaksud dengan toga? Tanaman obat keluarga atau toga adalah tanaman hasil budidaya rumahan yang berkhasiat sebagai obat. Taman obat keluarga pada hakikatnya adalah sebidang tanah, baik di halaman rumah, kebun, ataupun ladang yang digunakan untuk membudidayakan tanaman yang berkhasiat sebagai obat dalam rangka memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan. Nah, yang pertama adalah lidah buaya. Adapun manfaat dari tumbuhan di lidah buaya tersebut adalah yang pertama, mempercepat penyembuhan luka, yang kedua, mengurangi plak gigi, yang ketiga, menurunkan gula darah, yang keempat, melancarkan sembelit, yang kelima, menyembuhkan sariawan, yang keenam, mempercepat pertumbuhan rambut, yang ketujuh, perawatan kulit dan mencegah keriput. Lalu kemudian yang kedua kunyit. Nah, ini adalah salah satu rimpang yang kita ketahui banyak sekali manfaatnya. Yaitu yang pertama mengatasi ketombe di rambut, yang kedua mengobati disentri, yang ketiga mengobati borok atau koreng, 4 mengobati amandel, 5 obat penurun panas, 6 obat sesak napas, dan yang ketujuh kunyit ini juga bisa dijadikan sebagai obat sakit mah. Nah, kemudian yang ketiga adalah jahe. Jahe juga mempunyai banyak manfaat, di antaranya 1. Menyehatkan sistem pencernaan, 2. Menghilangkan mual, 3. Menyembuhkan infeksi, 4. Melegakan tenggorokan, 5. Mencegah kanker, 6. Meningkatkan nafsu makan, 7. Mencegah penyakit jantung, dan 8. Melancarkan peredaran darah, dan lain-lain. Lalu kemudian ada sirih. Sirih juga mempunyai banyak sekali manfaat. Di antaranya adalah 1. Mengobati diabetes, 2. Sebagai antiseptik, 3. Meredakan asma, 4. Obat mimisan, 5. Mengobati jerawat dan masalah kulit, 6. Mengurangi kolesterol, dan 7. Meredakan sembelit. Dan masih banyak lagi manfaat dari sirih. Lalu kemudian kumis kucing. Kumis kucing adapun manfaatnya adalah 1. Mengobati gangguan ginjal, 2. Meredakan batuk, 3. Mengatasi rematik, 4. Mengobati gusi bengkak, 5. Menurunkan tekanan darah tinggi, 6. Mengobati gatal-gatal, dan 7. Mengontrol gula darah. Nah, setiap tanaman obat ini memiliki banyak manfaat yang berbeda-beda. Ada yang berkhasiat untuk mengobati organ dalam seperti usus dan ginjal hingga menurunkan darah tinggi. Nah, banyak sekali yang bisa kita tanam di sebidang tanah atau di pekarangan rumah sebagai obat-obatan yang bisa kita gunakan atau kita ambil manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita masuk di pembahasan 4C.
Subtema 3, pembelajaran 4. Yuk kita simak baik-baik. Kebersihan dan kelestarian lingkungan tempat tinggal harus kita jaga bersama-sama. Dengan menjaga dan melestarikan lingkungan berarti kita mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi lingkungan pada video berikut dapat terjadi jika kita tidak menjaga lingkungan dengan baik. Membuang sampah sembarangan dan menebang pohon secara liar dapat menjadi faktor utama penyebab terjadinya bencana. Mari kita simak video berikut ini. Banjir. Penyebab banjir adalah membuang sampah sembarangan dan menebang pohon sembarangan. Banjir ini terjadi jika lingkungan tidak memiliki daerah resapan air. Nah, banjir juga dapat disebabkan oleh saluran air yang tersumbat. Cara mencegah banjir adalah tidak membuang sampah sembarangan dan tidak menebang pohon sembarangan. Lalu kemudian tanah longsor. Penyebab dari tanah longsor ini adalah hutan yang gundul dan terjadi erosi atau pengikisan tanah. Tanah longsor terjadi karena kondisi tanah yang mengalami pengikisan oleh air. Tanah yang terkikis disebabkan oleh kurangnya tumbuhan yang mampu menahan pergerakan tanah. Dan cara mencegah terjadinya longsor adalah menghindari membangun rumah di dekat tebing dan jangan menebang pohon di sekitar lereng. Mencintai lingkungan adalah dengan cara 1. Tidak menebang pohon sembarangan, lalu kemudian tidak membakar hutan, dan 3. Harus melakukan reboisasi, yaitu penanaman kembali hutan yang gundul. Audio Jungle. Perhatikan tayangan video berikut ini. Foto apakah ini? Apa itu bulu? Foto apakah ini? Apa kegunaan hutan? Foto apakah ini? Bagaimana cara menjaga kebersihan sungai? Foto apakah ini? Apa manfaat pantai bagi masyarakat sekitarnya? Bagaimana cara menjaga kelestarian pantai? Itu tadi merupakan lingkungan alam di sekitar kita. Lingkungan alam diciptakan oleh Tuhan. Foto apakah ini? Apa itu perumahan? Foto apakah ini? Apa yang dilakukan orang di taman? Foto apakah ini? Apa kegunaan sawah? Foto apakah ini? Apa manfaat waduk? Itu tadi merupakan lingkungan buatan. Lingkungan buatan dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, baik itu lingkungan alam maupun lingkungan buatan, kita harus selalu menjaganya agar tidak rusak dan dapat kita gunakan bersama. Demikian tadi video tentang pentingnya menjaga lingkungan. Karena merawat lingkungan merupakan kewajiban kita semua. Jika kewajiban merawat lingkungan tidak dijalankan dengan baik, dapat menimbulkan bencana. Dan sekarang kita sudah masuk ke pembahasan tema 4C, subtema 3, pembelajaran 5. Apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan?
Lalu, sikap apa yang mencerminkan tidak mencintai lingkungan? Nah, di sini Bu Guru akan berikan contoh sikap yang mencintai lingkungan dan sikap yang tidak mencerminkan mencintai lingkungan. Di antaranya adalah mencerminkan mencintai lingkungan, yaitu membuang sampah pada tempatnya, bekerja bakti, membersihkan lingkungan walaupun sebulan sekali, membuat bak penampung sampah, menanam pohon di sekitar rumah, dan memisahkan sampah organik dan non-organik. Lalu kemudian, sikap yang tidak mencerminkan mencintai lingkungan yaitu membuang sampah di sungai, enggan membersihkan lingkungan, belum menanam pohon di sekitar rumah, membuang sampah sembarangan, dan tidak membersihkan lingkungan. Dan adapun ciri-ciri dari mencintai lingkungan tersebut yaitu peduli terhadap lingkungan, membuang sampah sekecil apapun pada tempat yang telah disediakan, dan tidak senang terhadap orang yang membuang sampah sembarangan. Maka kesimpulannya yaitu mencintai lingkungan adalah kewajiban semua masyarakat. Dengan menjaga lingkungan, kita akan memberikan hak orang lain untuk hidup nyaman. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan tema 4C, subtema 3, pembelajaran 6. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mewawancarai narasumber dengan tema Ayo Cintai Lingkungan. Sekarang, tiba saatnya hasil wawancara kalian dipresentasikan dan kalian laporkan hasil wawancara tersebut kepada Bapak atau Ibu Guru dengan memperhatikan hal-hal berikut. Nah, yuk mari kita simak video penjelasan berikut ini. Setelah menyimak video tayangan tersebut, apakah penyusunan laporan wawancara kalian sudah benar dan tepat? Nah, jika sudah benar dan tepat, silahkan kalian kumpulkan pada hari ini laporan wawancara kalian kepada Bapak atau Ibu Guru kalian masing-masing. Dan hari ini mengerjakan latihan pada halaman 108. Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran tematik hari ini Bu Guru cukupkan. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan dapat kalian pahami dan mengerti. Terima kasih, selalu jaga kesehatan, selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.